Ya, Mi. Oke, Kakak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Oke, halo, good afternoon, Kakak Hazel. Good afternoon, Miss. How are you there? I'm very good, Miss. And how about you, Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah, so glad to hear that, Kakak Hazel. And I'm very well too. Thank you so much, Kakak. Okay, Kakak, where have you been? Ya, long time no see ya, Kakak ya. Okay. Um, how's your what is it, competition? Alhamdulillah, Miss. Okay. Did Um, everything run well? yes, Miss. Okay. Did you win? Did you win it? Yes, Miss. Ah, Alhamdulillah. Okay. Congratulations, Kakak. All right. What competition was it? Apa, Miss? What competition was it? Uh, the competition is mathematics, Miss. Oh, Mathematics. okay. OSN. Yes, Miss. OSN. Okay. Okay, okay. And this competition was held in Jakarta. Yes, Miss. In Jakarta. Okay. All right. Wah, Kakak Hazel, congratulations. Okay, I'm so glad for you. Okay. Okay, Kakak. This is our meeting today. Alhamdulillah. So glad to meet you again, Kakak, yeah. And inshallah, we're going to learn about something. So let's get started, Kakak. And as usual, before we start our activity, I think it's best for us to pray first, Kakak. Let's pray together. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okay, Kak, do you have any homework? Mm, no, Miss. No. Okay. And what topic are you learning this week at school? Mm, Okay. Okay. You have no idea because last week you didn't come to school because you had to attend your competition, right? yes, Miss. Okay. Okay. The material is up to me, okay? Gimana saya belajar tuh berarti ya? Yeah. Oke. Oke deh Kakak. Nah, no homework Kak? No, Miss. Oke. Oke Kakak. Sebelumnya misalnya mau tanya dulu. Mana nih Kakak? Kakak Hazel. Oke. Okay. Oh, is it 23? Is it 24, right? Okay. Right. It's 24. Okay. All right, Kakak. Before we move into our topic today, I would like to ask you some questions. Okay, the first one. Imagine you are in a zoo, and then the question is, which one is taller, a giraffe or a deer? Giraffe. Giraffe. Okay, yes, giraffe is taller than the deer, right? Okay, and in your house, who is taller? You, your, or your sister? Mm, me. Okay, of course you are taller, right? Because your sister is still 5 years old or even younger. 5 years old, Miss. Oh, okay. Okay, so of course you are the taller, yeah, obviously. Okay, Kakak, now let's think. Is a rabbit smaller than a goat?
Mm, Is a rabbit smaller than a goat? yes. Okay. And the last question and the last question from me, and it is a simple choice. Which one is faster, a bicycle or a car? A car. Okay, of course a car, right? Okay, okay. Kecuali bicycle-nya ada mesinnya juga ya kayak langsung ya, nggak usah di kayu ya. Okay, thank you so much Mm. Kakak. So, can you figure out what are we going to learn today? What we are going to learn today? Uh, trigger question. Trigger questions itu pertanyaan pemantik. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, kebayang nggak sama kakak? What topic we're going to learn today? Mm, Apa coba? Kan tadi pertanyaannya taller, smaller, faster. Kira-kira kita mau belajar apa ya kak hari ini? nggak Yo, tahu, Mas. kira-kira mau belajar apa? Mm, Bisa demak nggak kakak? Miss ada taller, ada smaller, ada faster. Kira-kira mau belajar tentang apa ya? Oke deh kalau gitu, langsung aja kita lihat. Tada! This is what we're going to learn today. Ya, oke, comparative adjectives. Oke, oke, Kak, have you ever heard about this topic? mm, no. Not yet? Are you sure? Oke, oke. Kalau begitu, langsung saja kita ke next slide. Apa sih comparative adjective itu? Tapi sebelumnya Miss Ella mau kasih tahu ke kakak. Miss, apa sih the benefits of learning this topic? Oke, manfaatnya apa nih buat kakak? Oke, kak. Ini topik bukan sembarang topik. Oke. Kenapa? Karena dengan mempelajari topik ini, nanti kakak akan bisa memahami cara membandingkan dua hal secara akurat. Of course, in English. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Sunda, itu mah udah biasa ya, udah expert ya. Kemudian yang kedua, kakak mampu membedakan aturan pembentukan comparative adjectives yang ternyata ada perbedaannya gitu ya. Jadi kalau kakak sudah mempelajari ini, insya Allah nanti kakak bisa membedakan. Oh, kalau ini begini, kalau itu begitu. Ya. Oke, yang kedua, nih setelah mempelajari topik ini, kakak nanti akan terhindar dari kesalahan umum seperti membentuk komparatif adjektif dari kata big menjadi more big atau dari kata good jadi gooder. Ya. Oke, kemudian kakak dapat menggunakan comparative adjectives dalam percakapan sehari-hari, misalnya saat membandingkan produk, orang, hewan, atau pengalaman ya kayak apapun ya, apa namanya, apapun apa bisa dibandingkan gitu ya. Dan ini tidak hanya dalam percakapan sehari-hari, tapi of course in a written form too ya. Jadi di apa dalam bentuk tertulis juga. Oke. Nah, so after this learning process, I would like you to be able to the first one, you'll be able to explain, okay, the function of comparative adjectives in to compare two people or more, two animals or more, or two things or more ya. Tapi hari ini kita ke comparative adjective dulu ya. Jadi kita bandingkan dua aja dulu. Kemudian I would like you to be able to identify the rules how to form comparative adjectives ya.
Dan ini berdasarkan jumlah kata dan akhiran kata, jumlah suku kata, maaf ya. Kemudian I would like you to be able to apply, menerapkan, okay, the change, the form changes ya. Jadi perubahan di adjektif, ada adjective changes ya, seperti penambahan er ujungnya r atau penggandaan huruf akhir. Penggandaan huruf akhir itu berarti huruf terakhirnya jadi double. Atau perubahan y menjadi i serta penggunaan more. Ya, penggunaan more. Kemudian kakak bisa menggunakan bentuk komparatif irregular karena ada kata sifat yang ternyata tidak beraturan. Jadi dia tidak mengikuti apa aturan gitu ya, dia tuh rada anomali ya. Oke, bahkan anomali banget gitu ya, orang lain tinggal tambahin er atau more, dia berubah sendiri gitu ya. Kemudian kakak karena di sini misalnya inserted some exercises ya, and a comparative adjective in a written form ya, based on the dialogue, kemudian audio listening. Nah, I would like you to be able to complete those exercises. Okay, are you ready, kakak? Yes, Miss, I'm ready. Oke, sip. Kebayang ya, comparative adjective itu tadi kan udah di pertanyaan pemantik tuh kakak ditanyain mana yang lebih tinggi, jerapah atau beruang? Jerapah kata kakak gitu ya. Mana yang lebih cepat? Sepeda atau mobil? Mobil kan gitu ya. Nah, berarti si comparative adjective itu nanti artinya itu lebih ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kakak, karena ini judulnya adalah comparative adjective, so yang dibandingkan itu apanya? Yang dibandingkan itu adalah sifatnya. Nah, kata sifat dalam bahasa Inggris itu disebutnya adjective. Ya, apa itu adjective atau kata sifat dalam bahasa Indonesia? Jadi, kata sifat itu adalah kata yang mendeskripsikan kata benda. Oke, jadi kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan kata benda. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Ini ada dua kata sifat di sini. Big, small. Big, small. Big is the adjective and the noun is the elephant. Okay? Small is the adjective and the noun is the mouse. So big describes this elephant and small describes this mouse. Okay? You got it, Hazel? Alright, next kita lihat. Ini contoh kalimatnya. The elephant is big. Oke, ini adalah adjektif ya. Nah, mana yang deskripsikannya? Ya, ini ya, si elephant ini. Kemudian the mouse is small. Small describes the word mouse. Okay, this is what we call describe and its function. What we call adjective and their function. Okay. Nah, kemudian kita lihat apa sih yang termasuk ke dalam kata sifat itu? Nah, ada kata sifat yang mendeskripsikan warna. Oke, contohnya black, white. Jadi jangan kaget ya kak ya kalau misalnya ibu gurunya sedang menjelaskan mana kata sifatnya. Nah, nggak ada yang bisa jawab sama bu gurunya di spill itu loh. Kata apa coklat, ungu, putih. Lah, bukannya itu kata benda, bukan sayang, itu adalah kata sifat. Ya, kenapa? Karena mendeskripsikan kata benda. Coba sekarang, misalnya nih Hazel punya kata atau frase ya, frase kata benda. Misalnya gini, red shirt. Oke, red shirt, kemeja merah. Oke, red shirt. Nah, red ini warna kan? Ada di sini. Ya. Ini fungsinya untuk mendeskripsikan kata benda kan? Kata bendanya apa? Shirt. Jadi si red ini mendeskripsikan shirt. Oke, nah, ya shirt yang mana? Yang red, gitu. Ya, nah ini yang disebut dengan Yes. Apa? Adjektif, oke, dan khususnya untuk color. Kemudian size, yang menyatakan size. Ada small, ada tiny, ada medium, large, huge, gigantic, kemudian big, short,
and then tall, kemudian ada apa lagi sayangku? Narrow itu ya, wide itu termasuk ke dalam adjektif dan yang menyatakan size. Kemudian ada texture, texture itu berarti tekstur ya. Ada smooth, ada hard, ada fluffy, ada soft, ada rough, ada sticky, ada bumpy, ada slippery, fuzzy, itu ya. Oke, ini yang menyatakan tekstur. Kemudian yang menyatakan shape. Shape itu bentuk, square, round, oval, curved, ya, straight, wide, narrow, and then rooked, gitu ya. Kemudian flat. Kemudian ada lagi yang age, yang menyatakan age. Misalnya young, kemudian old, kemudian middle age, gitu ya. Nah, itu menyatakan age. Oke, itu termasuk ke dalam kata benda. Kata sifat, maaf. Gitu ya, Kak ya? Sampai sini bisa difahami? Bisa, Miss. Oke, sip, good job. Next, kita lihat. Nah, lalu kita mulai masuk nih ke komparatif. Apa itu comparative degrees? Oke. Jadi, komparatif itu adalah rumus yang bisa kita gunakan to compare two or more people, animals, or things. And of course, because what we compare is the characteristics, gitu ya, or the traits, maka we use the adjectives. Oke, karena yang kita apa yang kita bandingkan itu adalah sifatnya, maka yang berperan besar dalam pembentukan komparatif itu adalah kata sifat. Oke. Nah, kemudian have a look at this picture. The elephant, the mouse. Kita lihat, can you describe the picture? Bisa deskripsikan? The elephant. Bisa. Tadi elephant itu besar ya. Kemudian Ya. tikus kecil. So, the elephant is big, the mouse is small. Nah, kalau sekarang dibandingkan nih, berarti ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Nah, disitulah letak ke apa namanya, letak penggunaan atau kegunaan ya, letak kegunaan dari komparatif adjektif ini ya. Jadi digunakan to compare two things itu. Oke. Jadi, what can you say about that picture? Oke. Nah, boleh kakak jelaskan seperti ini. The elephant is bigger than the mouse. Ya elah, orang gajah segede gaban ya. Tikus segede tikus. Ya, oke. Kelihatan banget ya. eh, apa namanya? Perbedaannya. Bahkan, the elephant is much bigger. Itu ya. Jauh lebih besar daripada mouse. Kemudian, the mouse is smaller than elephant. Or even is much smaller than the elephant. Ya, oke. Nah, so apa itu comparative adjectives? Jadi, comparative adjectives itu it is a pattern to compare two things or show change. Ya, jadi comparative adjective itu bisa kita gunakan untuk membandingkan dua hal atau memperlihatkan perbedaan, perubahan itu, ya. Oke, kemudian the comparative form ini bentuk dari komparatif itu sendiri, ya rumusnya depends on the number of syllables in the adjective. Oke, ini tergantung atau bergantung pada jumlah ini jumlah syllables. Eh, syllables itu suku kata ya dalam adjektif dalam kata sifat. Contohnya gini. Happy itu berapa suku kata? Happy berarti dua suku kata ya. Kemudian Yep. cute itu satu suku kata. Cute. Stupid itu dua suku kata. Beautiful, beautiful itu tiga suku kata. Nah, itu yang disebut dengan syllables atau suku kata. Ya. Oke.
All right. Okay, I'm sorry kakak. There's some noise from here. Oke, nah kemudian beautiful tadi berapa suku kata kak? Beautiful. 3 suku kata ya. Oke. Ya. Important. Important. Gitu Hmm. ya. Quiet. Quiet. Nah, itu ya. Jadi dari cara bacanya berapa suku yang bisa dipenggal. Oke. Oke, jadi comparative adjective itu kita gunakan to show change or make comparisons ya untuk menunjukkan perubahan atau membandingkan ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat how to form how to form comparative adjectives. Biasanya we add er atau r gitu ya to one syllable adjective. Ke kata sifat yang memiliki satu suku kata. Contohnya apa? Contohnya kata old. Oke, kita lihat old satu suku kata. Ini akan berubah jadi older. Alright. Kemudian kata apa lagi nih yang memiliki satu suku kata? Ada young, cold, short, small. Younger, colder, shorter, and then smaller. Gitu ya. Itu termasuk ke dalam satu suku kata. Oke. Kemudian jika adjektifnya itu berakhiran dengan huruf E, maka kita tinggal nambahin R saja, nggak usah pakai E lagi. Gitu. Contohnya apa? For instance, is the word safe. Safe. Safe, satu suku kata. Oke? Nah, Ya. ini ujungnya R. Ini akan berubah jadi safer. Oke? Nah, ini there are other examples. The first one adalah large, larger, nice, nicer, cute, cuter, close, closer. Gitu. Ya, jadi yang ujungnya E ini tinggal hilangkan E-nya satu, kemudian tambahkan R di ujungnya. Gitu sayang? Hmm. Ya, Miss. Oke, sip. Kemudian untuk kata sifat yang ujung katanya itu berakhiran dengan konsonan, vowel, konsonan, kita tambahin er. Apa itu Miss konsonan, vowel, konsonan? Vowel, konsonan. Ini konsonan itu huruf mati. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia adalah a, i, u, e, selain a, i, u, e, o. Ya, selain a, i, u, e, o itu termasuk ke dalam konsonan. Kemudian vowel itu huruf vokal. Ya, huruf vokal itu cuma 5 a, i, u, e, o. Oke, kemudian ada konsonan lagi. Ini berarti huruf konsonan lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita harus menambahkan er ya di eh, apa namanya di belakangnya. Gitu. Kita lihat dulu contohnya. Fat, konsonan, vowel, consonant. Ini berubah jadi fatter. Oke, tuh ini T-nya double. Oke, kemudian yang kedua, selanjutnya ada big jadi bigger, sad jadi sadder, slim jadi slimmer, thin jadi thinner. Itu sayang. Jadi yang ujungnya D, G, M, N, T gitu ya. Maka kita harus menambahkan ER. Oke, contohnya nih kata big jadi bigger. Ini G-nya satu. Di sini jadi double. Sad, Hmm. sedih. Nah, jadi sadder. Ini satu huruf konsonan. Oke, ini uh, konsonan, vowel, consonant. Kemudian tambahkan ujungnya IR, katanya IR. Maka ini sad jadi sadder. Slim jadi slimmer. Thin jadi thinner. Oke, kakak sampai sini bisa difahami? Ya, Miss. Bisa dipahami. Oke, good job.
Kemudian, nah ini Kak, jika si kata sifatnya itu berakhiran dengan huruf Y, maka si Y itu kita ganti menjadi huruf I dan tambahkan IR di ujungnya. Makanya kata happy menjadi happier. Ini ya, happy menjadi happier. Hmm. Oke? Nah, kita lihat contohnya. Dirty, easy, noisy, angry. Oke, dirty jadi dirtier, easy jadi easier, noisy jadi noisier, angry jadi angrier. Gitu sayang, sampai sini bisa difahami. Bisa, Miss. Oke, oke Kak. Sekarang, ya ingat ya Kak, ini Y-nya berubah jadi I, tambahin ER ujungnya. Alright, sekarang kita lihat. Jadi, eh ada lagi ini kata sifat ketika dibentuk komparatif adjektifnya. Ini si kata sifatnya itu memiliki dua syllables atau dua suku kata. Maka kita boleh menambahkan ER ujungnya atau R atau more. Gitu ya, Kak. Oke, contohnya apa? Kata handsome. Handsome akan berubah jadi handsomer or more handsome. Oke, contohnya polite, simple, clever, quiet, narrow, friendly, gitu ya. Polite itu artinya Hmm. sabar, sabar, sopan, ya. Nah, politer atau more polite itu menjadi lebih sopan. Simple itu sederhana, simpler atau more simple itu boleh, ya. Oke, kemudian clever, clever ini berubah jadi cleverer atau more clever. Quiet menjadi quieter or more quiet. Narrow menjadi narrower or more narrow. And then friendly ini menjadi friendlier or more friendly. Gitu Kak. Oke, sampai sini Kak. Any questions so far? No, Miss. Oke, kebayang ya? Ya, Miss. Nah, kemudian kalau misalnya eh apa namanya? Kalau misalnya untuk kata sifat yang lebih dari dua suku kata, gitu ya, lebih dari dua suku kata, itu sudah pasti otomatis tambahin more sebelumnya. Beautiful. Ini menjadi more beautiful, gitu ya Kak. Interesting menjadi more interesting. Oke. Important menjadi more important. Oke, gitu ya Kak ya. Alright, Ya, udah Miss. otomatis. Kalau lebih dari dua suku kata, maka langsung itu more. Kemudian, ini adalah contohnya hard working, pekerja keras. Menjadi more hard working, more hard working. Oke. Nah, ini dia contoh penggunaan kata more yang lainnya. Generous menjadi more generous. Beautiful menjadi more beautiful. Punctual itu menjadi more punctual. Stubborn, keras kepala menjadi eh, more stubborn. Kemudian selfish. Selfish itu dia individualistis ya. Dia selfish center. Itu menjadi more selfish, kemudian honest menjadi more honest. Oke, sampai sini. Hazel, do you have any question? No, Miss. Oke, good job kakak. Nah, kemudian ada lagi kata sifat yang tidak beraturan. Oke, kata sifat yang tidak beraturan itu disebutnya irregular adjective atau irregular comparative forms. Nah, ada apa aja? The first one, kita punya bad. Bad. Lebih buruk itu bukan better atau more bad. Tapi ini adalah worse. Oke?
worse. Ya, oke. Jadi lebih parah itu bahasa Inggrisnya worse. Yang lainnya ada good. Good akan berubah jadi better. Oke. It's better for us to bla bla bla. Nah, ini berasal dari kata good. Berarti ini menjadi lebih baik ya pemahamannya. Kemudian far, further, or further. Ini artinya lebih jauh. Ya, artinya lebih jauh. Kemudian far, sorry, far itu dia termasuk ke dalam irregular, maka tidak jadi farer sama dengan good tidak jadi gooder. Ya, makanya ini mesti dihafal. Far menjadi farther atau further. Kemudian little, little itu artinya kecil sedikit. Nah, itu ya. Tapi eh, apa namanya? Ketika dibikin komparatif dia itu jadi less. Oke, less, less, sorry, less ya less. Nah, little jadi less. Kemudian, nah ini dia, better menjadi well menjadi better. Kemudian some, much, many itu menjadi more. Dan little itu menjadi less. Ini adalah daftar irregular adjectives. Oke, good jadi better. Bad jadi worse, far jadi farther, kemudian well jadi better. Ini sama seperti good ya. Some, much, many menjadi more, artinya lebih banyak. Kemudian little, little itu sedikit ya. Tapi ketika dijadikan adjektif, lebih sedikit itu artinya, itu bahasa Inggrisnya adalah less. Oke. Sampai sini Kak, any question so far? No, Miss. Oke, pokoknya untuk memudahkan kakak ini aja afirmasi di diri kakak. Short adjectives itu R, ER atau IER. Tapi kalau long adjective ya, maka itu tambahin more. Ya, oke. Kemudian jangan lupa hafalkan juga yang irregular adjectives form yang ini ya. Ini harus dihafal Kak karena beda perubahannya dengan yang lain. Good jadi better, bad jadi worse, far jadi farther, well jadi better, some, much, many menjadi more, and little itu adalah less ya irregular adjective irregular formnya. Oke, sampai sini nih question. No, Miss. Oke, sip. Thank you so much, Kakak. No, Kakak. No. All right. Please, Kakak, make the comparisons with the adjectives below. Okay. For instance, here are two basketball players. Their names are the first one LeBron James and the second one is Anthony Davis. Okay. Di sini tertulis, it's written here 2.06 meter. Di sini 2.08 meters. Berarti Kak, ini yang mau dibandingkan apanya Kak? Kalau ada informasi ini. Ukuran tinggi badan, Miss. Betul sayang, ke ukuran tinggi badan. Yang menyatakan tinggi, bahasa Inggrisnya apa sayang? Tall. Tall, good job. Oke, sekarang kita lihat. Nah, betul kakak. Adjektifnya adalah tall. Sekarang bandingkan. Anthony Davis is taller than LeBron James. Ini. Ya, dilihat dari angkanya aja. Udah beda. Oke, next. Kita lihat. This is Carl's question and this is Lisa's question. Which one do you think easier? Menurut kakak? The easier question is
Carl's Cross question. question. Ya, oke, sip. Good job, Kakak. Nah, sekarang kita buat perbandingannya. So, kalau si Lisa berarti ini more difficult ya? Ya, Miss. Nah ya, oke. Kita lihat. Carl's question is easier than Lisa's. Oke, or than Lisa's question. Oke. Nah, ini eh apa easy ya kata sifatnya. Atau boleh, Miss aku mau diawali oleh Lisa's question, boleh. Tapi akan berubah. Easy-nya menjadi difficult. Difficult itu berapa suku kata sayang? Difficult. Three syllables. Yeah. So we use more. Okay. Lisa's question is more difficult than Carl's. Gitu sayang. Bisa difahami? Bisa, Miss. Okay, now elephant and the whale. Please compare both. Coba kakak. Kira-kira ini yang dibandingkan apa sayang? Hmm, ukuran Betul. badan. Iya, ukuran badannya. Menurut kakak, gedean gajah atau gedean whale? Ikan paus. Gedean paus, Miss. Gedean paus ya? Oke. Iya. Alright, sekarang kita bandingkan. Boleh kakak bandingkan elephant atau boleh sebaliknya dulu? Boleh elephant dulu yang dibandingkan ke whale atau boleh whale dulu ke elephant. Oke, kata sifatnya kira-kira apa Kak untuk mendeskripsikan apa namanya membandingkan both of them? Big. Big, oke, sip. Selain kata big apa? Ada large ya, large Oh iya. atau atau large ya, oke. Nah sekarang kita lihat kita bandingkan. Boleh Kakak dari elephant dulu? Um, the elephant is smallest than well, Oke, smallest or smaller? smaller. Oke, smaller ya karena lebih kecil. Oke, the elephant is smaller than whale. Oke, good job kakak. Sekarang bandingkan whale ke elephant. Uh, the well Ya. is bigger than an elephant. Oke, good job kakak. Masya Allah, keren banget ah. Oke, sekarang Misaila sama kakak coba kira-kira tinggi siapa? Tinggian kakak atau tinggian Misaila? Hmm, Kira-kira tinggian kakak atau tinggian Misaila? Kayaknya sekarang mah tinggian kakak deh ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti kira-kira aja. Kalau menurut kakak misalnya lebih pendek, it's okay. Sekarang boleh bandingkan kakak dengan Misaela. Gunakan apa yang dibandinginnya tingginya, tinggi badannya. Jadi gimana kalimatnya? hmm, Miss Laila Huh? is is shorter Yes, than Hazel. yes, good job kakak. Ah, keren banget. Kalau kakak sama Misaela cantikan siapa? Cantikan Misaela atau cantikan kakak? Cantikan Miss Laila. Ya iyalah, orang kakak mah ganteng ya. Oke, oke Kak, thank you so much. Bisa ya Kak ya?
Ya, bisa, Bisa ya, Miss. oke. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, nah, sekarang ini Kak. Alright. Ada blue t-shirt, ada green t-shirt. Okay. The price is different. The blue t-shirt is $50 and the green t-shirt is $40. Sekarang bandingkan green t-shirt to blue t-shirt. Hmm, Lebih apa tuh Kak? lebih murah, Lebih Miss. murah sayang betul. Murah apa bahasa Inggrisnya? Cheap, Oke, cheap. Berarti kalau lebih murah, apa tuh Kak bahasa Inggrisnya? cheaper. Cheaper, betul. Sekarang bandingkan coba. Jadi gimana Kak? A green t-shirt is cheaper than blue t-shirt. Oh, betul banget. Oke, sekarang bandingkan yang the blue t-shirt to green t-shirt. Oke, berarti lebih apa Kak? Lebih mahal. Oke, apa itu mahal dalam bahasa Inggris? Expensive. Yes, expensive, betul. Kalau expensive berarti apakah expensiver atau yang lain Kak? Sepertinya yang lain, Miss. Iya betul yang lain. Apa tuh Kak kalau lebih mahal Kak dalam bahasa Inggris? More expensive. Ih, betul banget Kakak. Oke, coba sekarang bandingkan the blue t-shirt to green t-shirt. A blue t-shirt is more expensive than a green t-shirt. Job Kakak, keren banget. Yeay, sekarang yang ini Kak. Nah, ini dia. Mark, dia dapat nol. Oke, kasihan mukanya. Oke, kemudian yang kedua, si Ted, dia dapat A plus ya, bahkan plus plus ya dari gurunya. Berarti siapa yang lebih bagus nilainya? Hmm, that smart is is more good than Oke. Fred Smart. Oke Kakak. Sekarang saya mau ingetin lagi ke Kakak. Kata sifat yang termasuk ke dalam kata sifat what is it? Kata sifat yang tidak beraturan. Oke, irregular adjective. The first one ada good. Good akan berubah jadi better. Ada bad. Bad akan berubah jadi worse. Ada much atau many ya, banyak akan berubah jadi more, lebih banyak. Kemudian ada far. Far itu jauh. Dia akan berubah jadi further atau farther. Kemudian ada kata little. Little itu kecil. Oke, atau sedikit ya. Nah, ini akan berubah jadi less. Sedikit ya. Less. Less. Masih ingat? Oke, sekarang udah Hmm. ketahuan ya. Good itu termasuk ke dalam irregular adjective ya. Oke, sekarang bandingkan lagi Kak. Yang tadi smart. Hmm, that smart is better good than Fred Smart. Oke, Ted Smart is better than Fred Smart. Gitu ya. Jadi satu aja. Oh, Komparatifnya aja ya. Oke, sekarang bandingkan sih. Ya, berarti nggak usah pakai better good ya, Miss. Nggak enggak usah ya. usah, better aja ya.
Oke. Nah, sekarang kita bandingkan nih, balikin si Fred Smart ke Ted Smart. Mm, Red marks is worse Yes. than teeth mark. Ih, good job kakak. Ya, oke. Yes, betul itu. Fred's mark is worse than Ted's mark. Good job kakak. Oke. Now, oke. Sekarang, please read the information and circle the correct comparative adjective. Ah, ini gampang banget. Oke kak, have a look at these pictures. Ada Korari dengan Kursubishi. Oke, kan dilarang menyebutkan merek ya. Ada Ferrari dan Mitsubishi ya. Oke, yang Ferrari itu harganya $150. 150,000 dollars, and the Mitsubishi is $45,000 ya. Kemudian the model year ini it this it was published in 2015. Meanwhile, Mitsubishi was published in 2019. Berarti yang mana yang lebih baru, Kak? Yang Mitsubishi. Mitsubishi. Oke. Kalau yang lebih mahal yang mana, Kak? Ferrari. Oke, Ferrari. Ya, alright. Nah, sekarang kita lihat, Kak. Top speednya. Si Ferrari ini 265 kilometers per hour. Meanwhile, the Mitsubishi is 190 kilometers per hour. Okay? Berarti, which one is faster? Hmm, Ferrari. Ferrari, right? And the Mitsubishi is slower, right? Yeah. Okay. Now, sekarang kita lihat. Mitsubishi is more expensive or cheaper than Ferrari? Mitsubishi is cheaper than Ferrari. Okay, yes, the Mitsubishi is cheaper, ya. Oke, betul sekali kakak. Now, Ferrari is older or newer than Mitsubishi? Ferrari is older than Mitsubishi. Oke, good job kakak. Oke, berisik ah. And the last one, Ferrari is faster or slower? Ferrari is faster than Mitsubishi. Oke, good job kakak. Right. Now, sekarang kita lihat kak. Let's compare Billie Eilish to Taylor Swift. Okay. Billie Eilish is 18 years old. Meanwhile, Taylor Swift is 30 years old. Billie Eilish is 1.61 meters. Okay. Meanwhile, Taylor Swift is 1.78 meters. And the wealth that Billie Eilish has is $7 million. Meanwhile, Taylor Swift has $12 million. Okay, kita lihat. Billie Eilish is older or younger than Taylor Swift? Billie Eilish is younger than Taylor Swift. Good job, kakak. Now, compare their height. It's your turn. Compare their height.
Bandingkan hate-nya. Mm, Billie Eilish is is shorter than Taylor Swift. Okay, good job. Now compare their well. Billie Eilish is is Kan dia punya 7 million dollars. Taylor Swift punya 12 million dollars. mm, mm, Coba. Lebih sedikit ya. Tadi yeah, lebih sedikit itu apa, Kak? less Les, betul Kakak. Berarti yang les apanya nih, Kak? Wealth-nya ya? than wealth. Atau money-nya boleh lah gitu. Nah, sekarang coba bandingkan Kakak sama Kakak. Billie Eilish is less than Taylor Swift. Oke, nah Kakak kalau mau mengungkapkan itu karena ini kaitannya dengan uang ya. Nah, jadi bukan Billie Eilish-nya yang dibandingkan, tapi uangnya. Misalnya nih ya, Billie Eilish. Nah, boleh has less money than Taylor Swift. Gitu saya. Mm, Ya, uangnya yang kurang. Atau misalnya gini, Billie Eilish money, kayak gini, is less than Taylor money, kan gitu ya, Taylor's money. Nah, mm. boleh gunakan ini. Then Taylor's. Jadi uangnya itu lebih sedikit daripada uangnya Taylor Swift. Gitu saya. Bisa difahami nggak? Bisa, Miss. Oke, sip. Good job, Kakak. Wow. Alright, keren banget Kakak hari ini. Oke, sekarang kita lihat slide yang ini. Oke. Oke, Kak. Di sini ada kata sifat yang di parenthesis itu, yang di tanda kurung itu ya. Itu nanti tambahkan sama Kakak, apakah menggunakan more atau menggunakan er atau R atau IER ya. Kayak ini contohnya new cars are much. Ini yang tadi quiet quiet itu boleh more quiet atau quieter ya. Than old cars. Sekarang do you think money is bla bla bla? Ininya important, kata sifatnya good health. Oke, jadi gimana nih Kak? Do you think? Mm, More quiet than. Ini kata sifatnya important. Yang nomor dua. More,
important? Long adjective or short adjective? Mm, Important. Berapa suku kata, Kak? Important. 3 suku kata. 3 suku kata. Berarti kalau 3 suku kata ditambahin apa, sayang? Mm, More atau ER ujungnya? More important atau importanter? more important. Yes, good job, Kakak. Sekarang complete the sentence. Do you think money is more important? Kemudian, sesudah kata itu ada kata apa? Do you think money is more important? Titik-titik could help. Sesudah kata more important itu ada kata apa? Mm, Do you think money is blah 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 more important blah 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 good health? Kan ini juga new cars are much more quiet than old cars. Berarti yang kurang apa ini, Kak, di kalimat kedua ini? more important. Ya, habis itu Mm, kan lebih penting daripada kan gitu ya. Berarti yang kurang kata apa, Kak? mm, Lihat yang ini. New cars are much more quiet than old cars. Berarti yang ini juga. Do you think money is more important? Yang belum ada kata apa, Kak, di sini? good health. Oke. Ini. New cars are much more quiet than old cars. Oke. Than old cars. Berarti, do you think money is more important? Blah, 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 good health. Yang belum ada kata apa, Kak? Mm, Ini kan new cars are, misalnya kita pakai yang ini, much more quiet than old cars. Nah, ini juga sama. Do you think money is, gitu ya? yeah. Terus, more important. Nah, kata apa yang belum ada, Kak, di sini? Mm, Lihat kalimat ke satu. New cars are much more quiet than old cars. Do you think money is more important? Blah 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 good health. Ini ada satu kata yang terlewat. Apa coba, Kak? Bandingkan dengan kalimat ke satu. then Iya, itu, Kak. Oke, good job, Kakak. Akhirnya ya. Oke, satu lagi, Kak. This coat is, oke, ini ada kata nice. Is it a short adjective or a long adjective?
One syllable, two syllables, or three syllables? Nice. Mm, more nice than Oke, ini berapa suku kata, Kak? Nice. satu. Iya, Satu. satu. So, Uh, nicer itu, Kak. Jangan lupa ada kata apa lagi, Kak? than. Iya, nicer than that one. Oke deh, Kakak. Sip, ah. Oke. Oke, Kak. Any questions so far? No, miss. Oke, Thank you. sip deh. Kalau begitu, let's make a summary. Oke, Kakak. What have we learned just now? Apa yang kita pelajari barusan? Comparative adjective. Okay, comparative adjective. Now, tell me how to compare, how to form this comparative adjective. Masih ingat nggak? Kak, kalau satu suku kata berarti ditambahin apa? Or Oke, kalau dua suku kata ada yang uh, ada yang more, ada yang er, ya. Oke, kalau lebih dari dua suku kata otomatis more betul sekali Kakak. Kemudian jangan lupa ada yang irregular adjective. Ya, irregular adjective itu ada kata apa aja, Kak? worse. Oke, good jadi Good bad, jadi better. 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 Oke, oke. And then bad jadi Worse. worse. Oke, much dengan many jadi Mm, lebih banyak, better. more. Ya, more ya. Kemudian far berubah jadi apa, Kak? Farther. Oke, Or good job. or Oke. further. Oke, sip. Satu lagi, Kak. Little. Berubah jadi Less. less. Oke, sip. Kemudian, comparative adjective kita gunakan untuk apa, Kak? Untuk Membandingkan dua, dua hal ya. Dua orang, dua hewan, dua benda, dua tempat. Pokoknya dua hal. Oke, Kak? okay, Oke, miss. sip deh kakak. Oke, kak, if there is no question, I think that's all for today. Thank you so much kakak for joining my room. Thank you so much for your great attention. And Thank you so much, inshallah we, miss. okay, my pleasure. And we're going to meet again next week ya kak ya. On next week. Oh iya, next week itu kalau nggak salah libur ya kak. Yes. Iya, tapi kakak kalau mau belajar boleh ya. Atau misalnya kakak pengen belajarnya di hari lain, di hari Rabu, it's okay. Kabarin Misaela aja ya. Nanti Misaela jadwal. Okay. Iya, untuk mengejar apa pertemuan-pertemuan yang ketinggalan ya kak ya. Oke, oke kak. So let's dismiss the class by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, kak, mari kita berfoto dulu kak sebelum kita sholat maghrib. Oke. Oh, oke. Gini. Wah, ini saya harus kelihatan. Oke. Alright. Give me your best smile, kakak. One, two, three, and... Oke, sip. Thank you so much, kakak. See you. Assalamualaikum Thank warahmatullahi you so much, wabarakatuh. miss. My pleasure. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Oke, have a great Bye. weekend. Bye, kakak. Thank you, miss. My pleasure.